kualitatif, karena kalau yang penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesisnya. Penelitian kualitatif itu kecenderungannya hanya sifatnya pada pertanyaan penelitiannya aja. Sorry, panas banget nih ruangan Ibu. Jadi aku ikat rambutnya. Terus bedanya kalau di kuantitatif, maka kita akan membuat hipotesis itu dengan melakukan semacam dugaan atau simpulan sementara dari dua variabel yang ada. Nah, ini research proposal itu isinya apa aja, nanti ya kalian itu yang akan kalian buat, yang pasti ada informasi terkait dengan tahapan-tahapan penelitiannya. Jadi namanya penelitian itu tahapannya jelas. Kalian kan waktu di awal sudah ada tuh videonya, harusnya sudah berulang kali tuh dilihat tuh. Itu ada tahapannya adalah mulai dari menemukan problem statement-nya, perumusan masalahnya, kemudian merumuskan masalah, kemudian teorinya, kemudian penetapan metode penelitiannya, pengambilan data, analisis data, sampai interpretasi dan sampai publikasi. Nah, itu harus stepnya harus jelas terlihat di dalam sebuah research proposal itu sendiri. Dan prinsip yang kedua itu harus ada konsistensi antar step yang ada. Jadi jangan sampai di step pertama ketika merumuskan permasalahan, ya permasalahan penelitian, di situ ada dua variabel penelitian. Terus kemudian ketika di bab 2-nya hanya ada satu variabel penjelasannya dan tidak ada dinamikanya, misalkan seperti itu. Terus di bab 3-nya, di metode penelitiannya yang harusnya ada definisi operasional dan definisi konseptualnya menjadi tidak ada karena hanya satu variabel, misalkan seperti itu. Nah, itu artinya nggak konsisten. Terus kemudian konsistensi yang lainnya yang harus dipertimbangkan adalah konsistensi dalam penyebutan istilah. Jadi kayak kemarin ketika kita berbicara, contohnya kemarin daring, di judulnya adalah daring, tetapi ternyata di dalamnya, di bodinya itu tidak menggunakan istilah daring, tapi lebih banyak menggunakan istilah e-learning. Nah, itu kan berarti nggak konsisten. Terus di dalam proposalnya sendiri pun istilah e-learning dan daringnya juga kadang digunakan di satu sisi, di sisi yang lain, seperti itu. Terus kemudian, nah ini, beberapa hal kesalahan yang sering muncul adalah biasanya terlalu banyak di latar belakang masalah, ya, atau terlalu banyak di bab 1 dan bab 2. Kadang memasukkan teori-teori yang nggak relevan. Nah, ini typical mistake ini. Ini hal-hal yang biasanya sering muncul tuh itu. Terus kemudian karena sudah terlalu berat, terlalu heavy di background dan di teorinya, justru fokusnya itu kemana jadi nggak kelihatan di situ. Jadi too little on what the project is about. Jadi apa sih sebetulnya project ini? Itu malah nggak kelihatan, terlalu ngambang malahan gitu ya. Dan yang terakhir adalah biasanya research question dan hipotesisnya tidak spesifik. Nah ini karena tadinya meluas banget, terus kemudian research questionnya ngambang, in the end hipotesisnya juga nggak clear. Nah ini typical mistakes yang sering kali muncul ya. Nah ini saya rasa beberapa hal yang bisa dibaca ya, artinya ini kita sudah bicarakan di saat pertemuan pertama ketika kalian sebelum menuliskan bab 1. Jadi a good research idea itu formulasinya dari mana? Ini dari beberapa hal, dari sesuatu yang sangat relevan dan dari sesuatu yang sangat sedang isu banget hari ini, sedang hot banget misalkan. Terus kemudian sesuatu yang sifatnya sangat menarik bagi peneliti untuk diriset. Nah ini contohnya kalau kita berbicara terkait research question, kalian sudah membuatnya kalimat spesifik yang berkaitan dengan variabel penelitian yang tidak diteliti. Nih ya, kayak kemarin misalkan apakah ada pengaruh antara self efficacy dengan self regulasi misalkan, atau ada pengaruh antara optimisme dengan komunikasi interpersonal misalkan seperti itu ya. Nah ini beberapa contoh yang lain ya. Artinya ketika kita bicara research question, namanya aja question pasti dalam bentuk kalimat tanya dan harus diakhiri tanda tanya.
Dan ini alasan mengapa menjadi sangat penting. Jadi pertanyaan penelitian itu akan jadi guidance teman-teman. Ya. Dan biasanya memang merumuskan riset question itu, kalau Ibu melakukan penelitian sampai sekarang pun, paling berat atau paling besar concern-nya waktu yang muncul di menuliskan bab 1. Ketika menuliskan bab 1 itu biasanya memang perlu waktu yang lebih dari sebulan atau 2 bulan kontemplasinya. Karena itu tadi, kan kita harus baca dari berbagai jurnal, berbaca dari berbagai hasil penelitian, sampai akhirnya kita benar-benar bisa menentukan, bisa punya bayangan, oh ini berarti nanti riset questionku akan begini, nanti aku akan ngambil datanya, polanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana. Jadi sudah sampai mulai punya gambaran seperti itu. Nah ini jangan sampai ketika kita merumuskan riset question ya hanya fokusnya ke situ dok. Nah kalau kemarin saya lihat teman-teman kan juga sudah mulai memikirnya ke depannya juga gitu ya. Semoga sih yang kalian tulis kemarin kalian paham beneran itu. Terus kemudian dengan adanya riset question ini, collecting data kita juga jadi lebih terarah. Terus kita menjadi membatasi skopnya ada di mana, skop riset kita. Jadi nggak mengembara kemana-mana gitu ya. Terus kemudian pasti ada hipotesisnya nanti. Nah, nanti kita akan buat bagaimana hipotesis itu sendiri. Oke. Ini lebih kepada informasi terkait dengan related penulisannya. Saya pikir nggak akan saya bahas. Saya akan langsung, nah ini yang terkait dengan variabel. Kemarin kita juga sudah bahas, ada karakteristik atau atribut dari individual atau organisasi, ya, yang akan diteliti oleh si peneliti dan biasanya dia ada variasinya dan bisa diukur. Itu yang disebut sebagai variabel. Ini rasanya dulu di semester awal kalian ketemu Ibu pertama kali kita sudah pernah mendiskusikan ini. Nah, nanti kalian perlu melakukan operasionalisasi. Dia setelah mendefinisikan secara konseptual, variabelnya itu harus dioperasionalisasikan. Artinya kayak contohnya misalkan seperti ini. Kalau kalian ingin mengukur prestasi belajar itu kalau dalam bayangan pemahaman kalian apa maknanya? Silakan. Siapa? Tuh. Prestasi belajar apaan? Pencapaian Pencapaian? Pencapaian dia saat belajar gitu, Bu. Kalau hasil yang dicapai, Bu. Hasil apa? Hasil dia belajar. Akademik. Pelajaran yang diperolehnya? Iya, yang perolehnya. Oke. Kalau definisinya adalah hasil pembelajaran yang diperoleh selama dia proses belajar gitu ya. Itu supaya orang paham bahwa oh nanti itu akan kemana gitu. Kira-kira untuk operasionalisasinya apa nih? Mengoperasionalkan. Jadi kalau itu kan hanya teori ya. Oh prestasi belajar itu adalah hasil yang diperoleh atau pencapaian yang diperoleh dari proses pembelajarannya, misalkan gitu kan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan hasil pembelajaran, orang biasanya ngelihatnya kemana? Nilai. Nah, nilai itu kalau di perkuliahan nilai itu kan banyak macamnya. Ini nilai apa ini? IP. IP itu kan juga ada variasinya, ada IP semester, ada IPK. Ini yang mana? IPK. Jadi ketika kita mengoperasionalisasikan yang namanya prestasi belajar itu didefinisikan sebagai hasil pencapaian mahasiswa selama proses pembelajaran yang terlihat pada nilai indeks prestasi kumulatif. Nah, itu sudah jelas. Ketika kita bicara indeks prestasi kumulatif, maka itu adalah nilai prestasi secara menyeluruh selama dia belajar. Kalau dia belajarnya 4 semester, ya selama 4 semester, kan gitu. Jadi orang langsung terbawa ke yang aslinya gitu. Ya, itu yang disebut sebagai operasionalisasinya. Nah,
Nah, contoh lagi, poor academic performance, misalkan nih, prestasi akademik yang rendah. Nah, itu juga harus didefinisikan. Prestasi akademik yang rendah ini, kita bisa melihatnya di mana? Yaitu IPK yang di bawah 2,0, misalkan seperti itu. Artinya ketika orang-orang itu dibawa ke dalam istilah indeks di dalam istilah prestasi belajar yang kurang, maka orang akan lari, oh ini anak yang IPK-nya di bawah 0 gitu, di bawah 2 misalkan seperti itu. Nah, satu lagi misalkan, kalau Ibu bilang variabelnya adalah orang pintar, kalian mendefinisikannya apa, memahaminya? Orang yang memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan dan berwawasan. Dan berwawasan. Dan berwawasan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi kah? Orang pintar? Itu orang sudah orang yang ahli di bidangnya gitu ya, Bu. Orang yang ahli di bidangnya. Mahir. Nah, boleh nggak kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan orang pintar itu ya orang yang bisa melihat sesuatu yang belum kejadian. Orang yang bisa melihat, orang yang bisa mendeteksi ketika ada barang yang hilang, siapa yang ngambil. Enggak. Orang pintar itu adalah contohnya misalkan Joko Bodo. Oh, dukun. Makanya perlunya didefinisikan tuh seperti itu. Perlunya konkret, karena banyak banget istilah-istilah yang itu secara operasional dipahami hal yang berbeda. Iya kan? Jadi kalau kita mendefinisikannya itu dengan jelas, maka kesesatan-kesesatan seperti itu nggak akan terjadi gitu ya. Jadi itu contoh-contoh. Jadi supaya nanti kalian ingat, jadi kalau namanya definisi operasional, itu definisi yang ketika orang mengatakan istilah ini, orang akan langsung paham, oh ini maksudnya ini toh, gitu ya. Oke, variabel itu ada ini macamnya, independen, continuous categorical, dan aktif dan atribut. Independen pasti udah tahu lah ya. Independen itu yang memengaruhi, dependen yang dikenai pengaruh. Terus kemudian continuous itu ini lebih kepada masuk pada jenis data. Ya, kalau continuous itu sama dengan kayak interval, kategorikal berarti membuat kategori. Dan kalau kategorinya itu ada 2, maka cuma disebut sebagai dikotomi. Seperti itu. Terus ini hipotesis. Sorry. Ini puasa nih memang benar-benar juga sih ya. Ngomong terus tuh capek. Jadi haus. Oke. Kemudian ketika kita berbicara hipotesis, coba dari apa yang sedang Ibu paparkan sekarang ini. Pemahaman kalian apa kira-kira dengan hipotesis? Kalau Ibu menjabarkan ini. Silakan. Dugaan awal gitu, Bu. Hah? Dugaan gitu, Bu. Dugaan itu tentang suatu masalah. Dugaan tentang suatu masalah. Oke, apa lagi? Hipotesis itu lebih kepada dugaan sementara, simpulan sementara, atau jawaban penelitian sementara yang sifatnya masih berdasarkan teoritis. Jadi belum teruji. Itu makanya si hipotesis ini memang perlu untuk diuji kembali. Ya, selalu diuji kembali. Itu adalah hipotesis. Jadi kalau kita punya dugaan sementara, kita punya kesimpulan sementara, maka artinya itu belum sesuatu yang sifatnya pasti, ya. Sehingga perlu dibuktikan apakah benar dugaan kita itu sesuai dengan data yang ada atau enggak. Nah, hipotesis itu
ada beberapa hal, ini beberapa contoh ya. Jadi kalau kita bicara tentang hipotesis itu bisa jadi dia fakta, tetapi dikombinasikan antara beberapa hal yang memungkinkan munculnya sebuah korelasi gitu ya. Jadi contohnya nih, jadi fakta. Kalian tahu kan ada informasi dulu itu ketika di awal-awal apa namanya pemberian sertifikasi guru ya. Jadi waktu itu kan ada ini fenomenanya ini Ibu tangkap fenomenanya waktu itu adalah ketika banyak banget SMA yang itu ternyata banyak yang nggak lulusnya, kemudian itu dianggapnya sebagai prestasi gurunya nggak bagus karena siswa-siswa di sekolah itu banyak yang nggak lulus. Nah terus kemudian terakhir kemudian ada sebuah bukan gerakan ya, ada kebijakan dari pemerintah bahwa guru itu memperoleh sertifikasi, tunjangan sertifikasi guru. Ya, jadi dia harus tersertifikasi sehingga di situ akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Terus kemudian 3 tahun, faktanya adalah di 3 tahun terakhir itu jumlah guru yang tersertifikasi semakin meningkat. Fakta itu. Fakta pertama. Terus fakta yang kedua, 3 tahun terakhir juga semakin sedikit jumlah mahasiswa yang tidak lulus, atau dengan kata lain kelulusan siswa SMA itu semakin meningkat. Nih ya. Nah, dari dua hal ini dengan pemahaman bahwa ketika guru itu mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, maka berarti sejahteraannya meningkat. Iya kan? Nah, meanwhile, sementara itu ada satu fenomena lain juga bahwa ternyata tingkat kelulusannya tinggi. Padahal tadi kita memahaminya tingkat kelulusan mahasiswa dari SMA itu bisa diasumsikan sebagai prestasi guru, gitu kan? Sehingga hipotesis kita, dugaan saya dengan melihat fenomena-fenomena itu, dengan melihat fakta-fakta tersebut, maka ada pengaruh kesejahteraan guru dengan prestasi guru. Nah, itu adalah hipotesis. Tapi apakah ini sudah benar? Walaupun faktanya mengatakan demikian, belum tentu. Harus diukur kembali, harus diuji kembali. Apakah benar hipotesis kita tersebut, gitu ya. Tujuannya kalau kita berbicara hipotesis, memberikan direction dari sebuah penelitian. Jadi dengan ada hipotesis, kita menjadi tahu populasi kita siapa, tipe data yang akan kita kumpulkan seperti apa, kemudian spesifik relasi atau hubungan antar variabelnya bagaimana, statistik analisisnya gimana, dan studi kita menjadi semakin fokus aja. Jadi contohnya nih, kalau hipotesis kita adalah tidak ada perbedaan prestasi pada laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan prestasi belajar pada laki-laki dan perempuan. Informasinya tentang variabel, ada berapa variabel di situ? Gimana, Bu? Lamun ya. Hipotesisnya tidak ada perbedaan prestasi belajar pada laki-laki dan perempuan. Ada berapa variabel di situ? Ada 3 ya, Bu. Masa? Apa aja? Yang prestasinya, Mm-mm. lalu laki-lakinya, Mm-mm. dan perempuan ya, Bu. Oh gitu. Ada pendapat lain? 1 ya, Bu. Ada 1. Apa aja, Din? Cuma yang prestasi belajar, Bu. Cuma yang prestasi belajar. Oke. Ada yang lain? Tadi definisi variabel itu apa? Definisi variabel adalah ini definisi variabel. Kelihatan kan? Share screen saya. Itu definisi variabel.
Jadi kalau ada judul penelitian, tidak ada perbedaan prestasi belajar pada laki-laki dan perempuan, maka variabelnya adalah laki-laki dan perempuan. Prestasi ya, Bu. Prestasi, Bu. Ya, prestasi belajar. Tapi apakah hanya itu? Ayo, ada berapa variabel? Nanti Ibu tuh bikin soal-soalnya kayak gini loh. Ayo, definisi variabel itu apa sih? Coba, udah pakai bahasa kalian sendiri yang kalian pahami. Variabel itu adalah satu, Ciri atau sifat individu. dia atributnya, atribut dari individu atau organisasi. Oke, sekarang kalau kita bicara atribut, prestasi belajar atribut bukan? Lah, atribut bukan itu. Kalau kita bicara prestasi belajar siswa, yang atribut mana, yang bukan atribut yang mana dari prestasi belajar siswa itu? Dari dua istilah itu, ada prestasi belajar, ada siswa. Yang atribut yang mana? Prestasi belajarnya, Bu. Prestasi belajarnya. Siswanya apa berarti? Subjeknya, Bu. Subjeknya, individunya. Berarti kalau kita sekarang bicara tadi dengan judul dengan hipotesis tidak ada perbedaan prestasi belajar pada laki-laki dan perempuan, maka prestasi belajar atribut bukan itu? Iya, Bu. Atribut. Oke, prestasi belajar atribut. Kemudian yang kedua, laki-laki atribut bukan? Hah? Bukan, Bu. Subjeknya. Bukan. Apa? Iya, subjeknya, Bu. Laki-laki itu subjek. Laki-laki itu subjek, serius. Atributnya laki-laki apa kalau gitu? Karakteristik or attribute or of an individual. Kalau laki-laki itu punyanya siapa? Kok bisa laki-laki itu subjek ya? Objek ya, Bu. Lah, apa bedanya objek sama subjek di sini? Kita nggak bicara objek loh. Kalau objek itu berarti atribut dari subjek itu berarti manusia. Atribut dari objek itu atribut dari sebuah bahan, barang gitu berarti kan. Laki-laki itu Jenis kelamin, Bu. iya, berarti yang mana yang variabelnya? Yang prestasi, Bu. Dok. Prestasi belajar, Dok. Ah ya sudahlah, PR kalian. Nanti saya munculkan dalam UTS. Silakan dicari jawabannya. Oke, saya akan lanjut. Oke, nah sekarang Bu Nin akan masuk ke pemahaman hipotesis yang lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara hipotesis, maka kita akan berbicara terkait dengan harus teruji, ya, harus bisa dites. Nah, ini. Jadi bisa diuji, kemudian dia juga ada dimunculkan setelah kalian memahami korelasi antar dua teori dalam variabel. Teori variabel yang kalian ajukan. Makanya kita bicara dinamika teori itu muncul sebelum membuat hipotesis. Tahu dinamika teori yang kemana? Yang mana kemarin?
Baru kemarin loh. Ya udah. Oke, terus kemudian harus konsisten dengan body of knowledge-nya. Jadi nggak boleh bikin hipotesis yang teorinya tidak ada di body of knowledge kalian. Ya. Itu syarat bakunya ya kalau kita bicara terkait dengan hipotesis. Dan hipotesis itu ada beberapa jenisnya ya. Yang pasti kita akan berbicara yang pertama bicara null hipotesis dan yang kedua alternatif hipotesis. Ini adalah hipotesis-hipotesis yang akan diuji. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan null hipotesis, maka kalimatnya adalah diawali dengan kata-kata no relationship, tidak ada hubungan, no impact, tidak ada pengaruh, atau no differences, tidak ada perbedaan. Itu null hipotesis. Jangan sampai kebalik. Alternatif hipotesis atau yang biasa disebut HA itu sebaliknya. Di situ pasti diawali dengan kata differences, perbedaan. Ada perbedaan. Atau relationship, ada hubungan. Atau impact, ada pengaruh. Gitu. Nah, kemudian dalam pengujiannya setelah kalian mengumpulkan data, kemudian data ini dianalisis, diuji dan diinterpretasikan, nanti kalian akan membuat simpulan. Jadi dari dua hipotesis yang kalian ajukan, ini yang tidak ditolak yang mana? Ya. Atau yang ditolak yang mana? Kalau yang ditolak adalah null hipotesis, maka hasil penelitiannya itu adalah menjadi ada perbedaan atau ada pengaruh atau ada hubungan. Tapi kalau yang ditolak adalah alternatif hipotesis, maka penelitian tersebut artinya bisa disimpulkan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh. Tergantung dari hipotesis yang diajukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Oke. Nah, di statistik, udah belajar statistik kan? Kemarin? Sebuah hasil analisis statistik dikatakan signifikan, nilai empirisnya bila apa? Let's say hasil analisis uji korelasi. Dikatakan bahwa uji korelasi itu memiliki nilai empiris yang signifikan bila Nilainya lebih besar dari nilai teoritisnya. Bila nilai empiris lebih besar daripada Nilai teoritisnya. nilai teoritis. Artinya bahwa kalau nilai empiris lebih besar daripada nilai teoritis, maka hasil penelitian itu adalah Ada perbedaan, ada hubungan, atau ada pengaruh. yang kurang satu kata. Ayo apa? Itu harus muncul kalau kita bicara dengan hasil penelitian. Yang signifikan. Yang signifikan. Artinya berarti hasil penelitian itu akan memberikan informasi yang signifikan.
Bila hasil penelitian itu signifikan, yang ditolak hipotesis yang mana? Nol. Yang ditolak hipotesis null hipotesis. Simpulannya berarti ada perbedaan, ataukah ada hubungan, ataukah ada pengaruh. Oke, good. Terus kemudian kalau kita relate to hipotesisnya ini sendiri, gitu ya teman-teman. Tadi disebutin bahwa kalau dengan kita ngeliat hipotesis itu kita bisa tahu variabelnya, kita bisa tahu analisis data yang digunakan, kita bisa tahu jenis datanya seperti apa, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan ada perbedaan, kalau hipotesisnya ada perbedaan, maka jenis data yang digunakan apa itu? Bila hipotesisnya itu menyebutkan perbedaan, ada perbedaan alternatif hipotesisnya, maka jenis data yang digunakan pasti salah satunya adalah jenis data ada apa aja? Statistik. Metode penelitian itu nggak akan terlepas dari statistik. Jenis data ada apa aja? Ayo. Tadi sekilas sudah ada tadi. Kuantitatif, kualitatif. Itu pendekatan penelitian. Data. Data primer sama sekunder bukan, Bu? Bukan. Jenis datanya, Bu. Ya, kayak nominal gitu ya, Bu. Coba apa aja? Ya, nominal, ordinal, interval. Satu lagi? Sama satu lagi. Rasio. Rasio. Itu yang disebut jenis data. Kalau variabel yang tadi, kalau hipotesis yang judul bunyi hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan, berarti salah satu variabelnya jenis datanya apa itu? Nominal ya, Bu. Nominal, antara nominal dan kategorika, tergantung kelompoknya. Ya, oke. Kalau nominal yang hanya 2, itu ada dikotomi namanya. Oke, nanti kita cek kembali ketika kita membahas tentang statistik. Nah, ini yang disebut sebagai testable hipotesis ya. Jadi kalau kita berbicara H0, itu adalah kalau kita berbicara hipotesis 0 itu min 1 dikurangi min 2 sama dengan 0. Mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan 0. Atau konteksnya adalah kalau kita berbicara H0 itu adalah terdiri dari mu 1 sama dengan mu 2. Itu prinsipnya. Jadi 0. Tapi kalau H alternatif itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Makanya kenapa null hipotesis itu disebut sebagai H0. Seringkalinya seperti itu. Nah, ada jenis hipotesis yang disebut sebagai direksional dan non-direksional. Ya. Kalau non-direksional, di situ dicontohkan ada perbedaan yang signifikan antara siswa graduate students ya dan ada perbedaan IQ ini. Perbedaan IQ yang signifikan antara mahasiswa yang kuliah di publik dan yang graduate dan mahasiswa yang undergraduate.
Jadi mahasiswa yang ada perbedaan IQ pada mahasiswa yang S1 dan mahasiswa yang S2 gitu. Atau mahasiswa yang S1 dan mahasiswa yang diploma. Di situ. Kalau undergraduate itu artinya di bawah S1. Kalau graduate itu artinya di S1. Nah, itu adalah untuk analisis untuk alternatif untuk contoh yang non-directional. Jadi tidak ada arahnya, tidak ada kuantitasnya, apakah dia lebih tinggi, lebih rendah. Nah, yang kedua itu adalah contoh directional. Ini di directional ini menyebutkan hipotesis analisisnya bahwa public university graduate students IQ-nya mahasiswa atau IQ-nya alumni, ya, atau IQ-nya students graduate, IQ-nya mahasiswa S1 itu lebih tinggi dibandingkan IQ-nya diploma. Jadi ada perbedaannya. Itu yang disebut sebagai yang directional. Ya. Kemudian ini contohnya lagi. Kalau kita punya research problemnya seperti ini. Apakah ada pengaruh session peer group review terhadap prestasi mahasiswa? Kira-kira kalau kita mau membuat yang directional gimana ya hipotesisnya? Atau yang non-directional dulu, yang gampang? Yang nggak ada arahnya. Dicoba, biar nanti Ibu paham kalian sudah mengerti atau belum. Ada kalau yang non directional itu hanya ada pengaruh session peer group review terhadap prestasi mahasiswa. Oke, kalau yang directional? Yang directional ada pengaruh ada pengaruh yang Ditulis terus dibaca. Kalau nggak ditulis, kalau hanya dipikir aja pasti nggak tersistematis kalian. Coba, yang non directional udah benar. Hanya ada pengaruh sistem session peer group review terhadap prestasi mahasiswa. Nah, yang non directional, yang directional gimana? coba ya Bu. Ada pengaruh session peer group review terhadap tinggi dan rendahnya prestasi mahasiswa. Ada yang lain?
Ada yang lain? Kan ada arahnya. Kalau pengaruh itu arahnya bagaimana? Kalau pengaruh itu arahnya gimana? Yang mempengaruhi gitu. Iya, kalau pengaruh itu arahnya apa? Arah pengaruh. Positif dan negatif. Ingat dikorelasi dong. Ya, kalau pengaruhnya positif artinya semakin bagus diberikan session peer group review-nya, maka prestasinya semakin meningkat. Kan gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, jadi kalau kita bicara directional selalu ada arahnya. Kalau uji beda, maka itu gampang. Misalkan prestasi laki-laki lebih tinggi dibanding prestasi perempuan. Nah, itu uji beda. Ya, untuk direksionalnya lebih gampang. Tapi kalau untuk yang pengaruh dan hubungan, direksionalnya itu kita lihat dari arah korelasi atau arah pengaruhnya. Oke. Terus kemudian ini juga nanti bisa jadi buat kalian untuk latihan. Ya, bagaimana menuliskan hipotesis yang non-direktif dan hipotesis yang direktif. Ini adalah note-nya, jadi kita tidak akan pernah menerima alternatif. Yang bisa kita lakukan adalah menolak null atau do not reject null hipotesis atau reject null hipotesis. Jadi kita tidak pernah membuat kesimpulan bahwa hipotesis analisis diterima gitu, enggak. Simpulan dari setiap penelitian kita itu selalu bunyinya bahwa null hipotesis yang kita ajukan ditolak atau null hipotesis yang kita ajukan tidak ditolak. Itu ya. Jadi selalu pangkalnya adalah di null hipotesis. Ya. Nah, tadi kan bahwa untuk membuat hipotesis itu harus diawali dengan bagaimana kita memiliki atau bagaimana kita bisa menjelaskan, menjabarkan relasi antar dua teori penyusunnya ya. Iya kan? Nah, yang kemarin dibuat dinamika, nah ini Ibu ada key point-nya. Ini contohnya adalah resistance to change pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dalam menghadapi perubahan housekeeping di salah satu instansi. Ini kebetulan kemarin risetnya mahasiswa saya di Paramadina. Ya. Nah, ini adalah key point-nya. H0-nya adalah resistance to change perempuan tidak lebih tinggi daripada resistance to change laki-laki. H analisisnya, H alternatifnya adalah resistance to change perempuan lebih tinggi daripada resistance to change laki-laki. Ya. Nah, untuk bisa membuat hipotesis yang seperti ini, yang di bawah ini, kalian harus mengawali dengan membuat ini. Dijelaskan definisi dari jenis kelamin, dari biologisnya, terus perbedaan biologisnya, dan sebagainya. Kemudian dijelaskan definisi RTC-nya, resistance to change, indikator perilaku dengan resistensi itu seperti apa. Sama seperti yang kemarin Ibu ajarkan. Ya, hanya ini Ibu sudah buatkan cuplaknya. Ya. Sudah Ibu terstrukturkan sehingga kalian tinggal ngikutin ini alurnya untuk membuat dinamika itu. Sehingga dinamika itu nggak mungkin kalau hanya 2 paragraf. Kalau ngikutin alur ini minimum ada 4 paragraf. Minimum. Karena harus menjelaskan variabel bebas, menjelaskan variabel terikat, menjelaskan keterkaitan dan menjelaskan kesimpulan. Minimum ada 4. Ya. Oke. Itu barangkali yang terkait dengan hipotesis. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Sudah? Clear? Bener nih? Ngerti Ya atau Bu, nggak masih mau ngerti? baca dulu Bu, baca dulu. Sudah baca beberapa buku kan? Buku-buku yang Ibu rekomendasikan itu sudah pernah dibaca? Atau kalian memang baru mendengarkan dari Ibu ini? Ayo. Udah pernah baca yang di statistika, Bu. Oke, yang di statistik. Itu digali-gali lagi ya. Dibongkar-bongkar lagi. Karena ini akan relate dengan ilmu yang lainnya. Kalau hanya ngandalin dari Ibu, penjelasan dari Ibu, kalian nggak akan sampai nanti. Ya. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah Ibu akan masuk ke materi selanjutnya. Mau disambung dengan materi selanjutnya? Iya, Bu. Ayo. Ini Arum senyum-senyum doang. Zizi senyum-senyum doang. Hah? Masih sanggup nerima nggak? Sanggup, Bu. Oke. Materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan relate kepada pengumpulan data. Ini adalah apa namanya, berkenaan dengan bentar. Oke. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan materi mengumpulkan data penelitian kuantitatif ini, sebetulnya ini nanti yang akan kalian tulis di bab 3. Ya. Jadi di bab 3 itu kalian nanti akan berhadapan dengan satu, bicara tentang desain penelitiannya. Kalian harus jelaskan terlebih dahulu penelitian kalian itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu definisinya apa? Itu sudah ada tuh di pertemuan pertama. Kalian bikin mind mapping-nya itu harusnya kalian menguasai. Dijelasin tuh kuantitatif itu bagaimana, terus kemudian setelah kuantitatif, kemudian dijelaskan juga nanti di pertemuan setelah UTS Ibu akan bahas tentang desain penelitian. Yaitu ada non eksperimen dan ada eksperimen. Nah, yang akan kalian lakukan ini yang non eksperimen. Kemudian sangat tergantung lagi dari kalian mau korelasional atau mau perbedaan jenis, tergantung lagi nanti kepada penelitian kalian. Jadi itu di aspek yang pertama. Aspek yang berikutnya nanti kalian akan membuat definisi terlebih dahulu terkait perumusan definisi konseptual, definisi operasional dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga akan bicara tentang populasi penelitian. Sampelnya berapa orang, populasinya siapa, teknik samplingnya bagaimana. Kemudian untuk generalisasi itu seperti apa, alat ukur yang digunakan apa, bicara validitas dan reliabilitas. Nah, untuk validitas dan reliabilitas nanti di metode penelitian yang akan kalian lakukan, itu kalian bisa menggunakan validitas dan reliabilitas yang sebelumnya, dari peneliti sebelumnya, nggak apa-apa. Terus tapi di topiknya kalian harus bisa menjelaskan secara teoritis, validitas itu bagaimana, reliabilitas itu bagaimana, terus berapa dikatakan reliable, itu harus clear nanti. Nah, itu nanti secara teori kalian bisa ngambil dari psikometri. Oke. Ini beberapa kuncinya ya. Ketika kita bicara tentang bab 3, penjelasannya adalah dimulai tadi dengan desain penelitian ya.
Ini. Dimulai dari situ, kemudian what is your variable, diidentifikasi, ada variabel independen, ada variabel dependent, definisi konsepnya apa, definisi operasionalnya apa, dan begitu seterusnya. Kemudian siapa yang akan di-study, siapa yang akan diteliti, misalkan mahasiswa yang akan diteliti, berarti mahasiswa mana, ya. Kemudian teknik samplingnya apa, terus jumlah sampelnya berapa. Terus kemudian jenis data yang akan dikumpulkan nanti apa, ordinalkah, intervalkah, atau nominalkah, atau rasio. Nah, itu terus dijelaskan di situ. Instrumen yang digunakan apa? Kalau menggunakan measurement-nya adalah kuesioner, jelaskan kuesionernya siapa yang digunakan. Berapa item, bikin blueprint-nya. Bikin blueprint bagaimana ada di psikometri. Sudah diajarin kan psikometri, bikin blueprint? Atau belum? Belum, Bu. Belum. Tapi validitas sudah? Udah. Oke. Kemudian bagaimana mengadministrasikan pengumpulan data itu juga harus dijelaskan. Nah, sekarang Ibu bicara terkait dengan yang pertama. Jadi kalau kita berbicara definisi konsepsional, maka definisi ini berdasarkan teori-teori yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Ya. Dan lebih spesifik lagi, kalau kalian menggunakan, misalkan kita bicara tentang self-efficacy. Alat ukur yang kalian gunakan adalah alat ukur dari Bandura, misalkan. Maka definisi konseptual yang kalian gunakan adalah definisi sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Berarti definisinya siapa? Definisinya Bandura. Di situ. Itu definisi konsep ya. Nah, kalau definisi operasional itu seperti tadi. Ya. Jangan sampai definisi konsep yang muncul itu ternyata setelah dioperasionalkan memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau misalkan definisi konseptualnya adalah prestasi belajar, itu merupakan capaian mahasiswa setelah melaksanakan proses pembelajaran, misalkan. Nah, kemudian operasionalnya kita rumuskan kembali bahwa pencapaian dari mahasiswa setelah belajar yang terlihat dari nilai indeks prestasi kumulatif. Jadi operasional itu berkenaan dengan data yang akan kalian ambil nanti data apa gitu loh. Data yang akan diolah itu nanti datanya data apa. Itu yang berkaitan dengan operasional. Jadi kalau misalkan datanya adalah dari kuesioner, misalkan self-efficacy, ya ujung-ujungnya self-efficacy yang dalam operasional kalian ini merupakan bagaimana sih seseorang itu melihat dirinya memiliki kemampuan atau merasa mampu atau tidak mengerjakan tugasnya, merasa yakin bahwa dia mampu atau tidak untuk menyelesaikan tugas yang belum pernah dia kerjakan, terlihat dari skor efficacy yang diukur dari pengukuran apa. Nah, jadi harus ada alat ukurnya disebutkan. Itu adalah pendefinisian operasional. Ya. Oke. Terus kemudian ini beberapa pemahaman terkait dengan definisi operasional. Teman-teman bisa baca lagi nanti sambil mendengarkan presentasi saya. Nah, kalau dari bukunya Pak Nasir, kalian udah punya bukunya Pak Nasir belum? Itu buku metode penelitian bahasa Indonesia yang gampang dipahami menurut saya. Atau kalian mau tunggu bukunya Ibu juga boleh. Insya Allah sih sekarang lagi naik cetak sih. Cuman saya juga belum tahu harganya berapa. Nah ini kalian ada berapa? Ada 6 orang ya? Iya, Bu. Nanti pas peluncuran hadir aja, siapa tahu dapat door prize. Oke, Bu. Kayaknya peluncurannya. Oke, ini adalah operasionalisasi variabel penelitian itu kalau kita berbicara terkait pendekatannya, ada menggunakan definisi operasional yang diukur, jadi memberikan gambaran bagaimana variabel itu diukur dan bagaimana memberikan gambaran variabel itu dieksperimentalkan, di percobaan seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang menyusun operasional variabel yang pertama itu bicara terkait dengan sesuai alat ukurnya seperti yang tadi Ibu bilang, ya, bahwa misalkan self-efficacy itu merupakan keyakinan seseorang pada dirinya bahwa dia mampu mengerjakan tugas yang belum pernah dia kerjakan, tugas yang baru, tercermin pada skor
dari hasil pengukuran self-efficacy scale yang dibuat oleh Bandura, misalkan seperti itu. Nah, kalau yang berdasarkan eksperimen, ya berarti berdasarkan perlakuan yang diterimanya. Ini ada beberapa cara menyusun definisi operasional, ini secara contohnya aja, bisa nanti kalian baca menurut Ibu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan populasi dan sampling. Ya. Jadi definisi operasional itu kalau kalian nggak berlatih akan sangat sulit. Jadi mau nggak mau ya harus berlatih. Ya. Dan Ibu tuh paling senang bikin soal, nanti ada beberapa definisi konsep, terus kemudian nanti kalian yang harus membuat operasionalisasinya. Itu berlatih. Soal-soal Ibu tuh sering banget yang kayak gitu. Ya. Terus kemudian ini. Siapa yang akan kita teliti? Unit analisisnya apa? Unit analisisnya individu kah? Atau unit analisisnya organisasi? Atau lembaga atau kelompok? Contohnya gini. Kalau Ibu mau meneliti tentang kepuasan karyawan, ya, dari suatu perusahaan X, maka karyawan itu ketika dia mengisi kuesioner, dia mewakili data individu. Maka unit analisis saya itu adalah individu. Tapi ketika saya meneliti tentang kinerja perusahaan, ya, kemudian saya ukur dari kepuasan karyawannya, saya ukur dari kemampuan keuangannya, saya ukur dari produksi yang dihasilkannya. Nah, itu semuanya tidak mewakili orang yang saya ukur, tapi mewakili perusahaannya. Dan itu yang disebut sebagai unit analisisnya adalah unit analisis lembaga atau unit analisis kelompok. Dan ini adalah makna dari hubungan antara populasi dan sampel. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Generalisasi itu apa? Generalisasi adalah generalisasi? Belum pernah? Statistik udah deh rasanya. Ya udah deh. Itu populasi itu apa? Populasi itu didefinisikan sekelompok manusia yang memiliki karakteristik yang sama. Itu populasi. Ya. Kalau sampel bagian dari populasi. Artinya bagian dari populasi ini ya berarti dia memiliki karakteristik yang sama nggak dengan populasinya? Saya ulangi. Populasi adalah sekelompok individu ya yang memiliki karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari individu, bagian dari populasi. Berarti sampel itu karakteristiknya sama nggak dengan populasi? Sama. Sama. Ya. Dan ketika kita berbicara sampel dan populasi, hubungannya apa? Jadi namanya penelitian itu bagusnya adalah kalau riset populasi. Jadi semua orang di dalam populasi itu diteliti. Tapi kadang-kadang populasinya gede banget, sehingga mereka hanya sanggup mengambil sampel bagian dari populasinya. Nah, tapi kalau sampelnya itu cukup representatif, maka sampel itu bisa memberikan estimasi bahwa apa yang ada di dalam sampel juga terjadi di dalam populasi. Itu makanya harus analisisnya signifikan. Kalau signifikan, maka apa yang terjadi dalam populasi itu juga bisa diberlakukan ke dalam populasinya. Nah, proses ini disebut apa? Generalisasi. Tuh, bagaimana memberlakukan hasil analisis berdasarkan sampel terhadap populasinya, gitu ya. Itu yang disebut sebagai generalisasi. Nah,
Berikutnya adalah ilustrasi dari sampel ini. Ilustrasi populasi dan sampel. Ya. Populasinya adalah semua guru high school di dalam satu kota. College student dalam community college. Adult educators dalam sekolah edukasi. Atau misalkan populasinya adalah semua guru SMA di Jakarta Timur. Saudara saya guru SMA, dia tinggalnya di Pasar Minggu. Masuk populasi enggak? Boleh saya jadikan sampel enggak itu? Populasi penelitian saya, guru SMA di Jakarta Timur. Saya punya teman, seorang guru di Pasar Minggu. Boleh nggak teman saya ini dijadikan sampel penelitian? Boleh. Kenapa boleh? Jakarta, karena masuk daerah Jakarta Timur. Pasar Minggu masuk Jakarta Timur? Bukan selatan. Oh iya. Hah? Saya nggak tahu. Iya. Nggak tahu loh. Kalau Pasar Minggu, udah selatan ya, Bu? Selatan lah Pasar Minggu. Enggak masuk tadi. Contoh lagi, populasi saya adalah siswa SMP se-Jawa Barat. Kemudian saya mengambil datanya di Depok, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Boleh, Bu. Karena Depok masuk Jawa Barat. Masuknya Nah, Jawa karena Barat. Depok masih masuk Jawa Barat, walaupun lebih dekat ke Jakarta, kan gitu. Ya, jadi harus ada, sorry, itu nyari sesuatu juga. Harus ada pertimbangan ilmiahnya, pertimbangan statistiknya, pertimbangan empirisnya bahwa mereka itu masuk dalam populasi kalian atau bukan. Ya. Bisa berdasarkan data seperti itu, atau bisa berdasarkan juga dalam based on daerah. Jadi demografisnya seperti apa, bisa seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian yang harus diperhatikan juga adalah terkait dengan validitas dari penelitian itu sendiri. Ya, validitas penelitian ini ada dua, ada validitas eksternal dan ada validitas internal. Nah, salah satu tadi ketika kalian menyebutkan, boleh nggak sih orang yang di Pasar Minggu saya jadiin sampel penelitian, padahal populasi saya adalah Jakarta Timur. Nah, kalau itu tetap kalian pakai, maka itu akan mengurangi eksternal validitas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan karakteristik dari populasinya. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau yang internal validity, ini related kepada apakah memang yang terjadi pada variabel terikat itu merupakan impact dari variabel independen kita atau enggak. Ya. Jadi jangan sampai penelitian kita itu nanti ternyata menyesatkan bahwa seharusnya enggak berkorelasi, tapi kita simpulkan berkorelasi. Ya. Atau yang harusnya korelasi tinggi, korelasinya jadi enggak terlalu tinggi. Nah, itu internal validitas. Internal validitas itu berarti di dalam penelitiannya itu sendiri, di dalam antar variabel penelitian itu sendiri. Terus, nah, sampling itu ada error dan ada biasnya. Ya, ketika kita mengambil sampling. Kalau kita berbicara terkait dengan sampling error, maka kita akan berbicara terkait apakah proses perandomannya benar atau enggak. Ya. Jadi proses probability-nya benar atau enggak. Nanti kita akan jelaskan terkait yang random sampling itu seperti apa. Dan kemudian
systematic error. Nah tadi systematic error itu eksternal validitasnya pasti akan rendah. Kenapa? Karena dia cenderungnya parameter yang digunakan sebagai sampel tidak sesuai dengan parameter dari populasinya. Nah itu adalah masuk systematic error, ya, kesalahan yang sistematis bahwa orang yang harusnya tidak menjadi sampel kita ambil untuk menjadi sampel penelitian. Nah, kalau bias, ini yang untuk non-random sampling biasanya ya. Jadi, ketika kita berbicara terkait bias, maka itu apakah masuk preferensinya si peneliti. Jadi, peneliti berpikir, biar nanti hasil penelitianku bagus, sampelnya saya pilihin. Ya, misalkan. Jadi, kalau yang IP-nya nggak bagus-bagus, nggak saya ambil. Kalau IP-nya yang bagus, saya ambil. Misalkan seperti itu. Terus kemudian methodological bias. Nah, ini ada bias dalam metode pengambilan sampelnya. Teknik samplingnya bagaimana. Nah, itu juga nanti harus diperhatikan. Ya. Oke. Itu barangkali yang terkait dengan ini, saya belum akan melanjutkan tentang samplingnya, karena nanti kalian kebanyakan diisi malah throw up nanti. Sampai di sini dulu barangkali. Ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kita belum masuk ke teknik sampling. Mungkin teknik sampling akan saya sampaikan setelah UTS aja. Jadi nanti UTS-nya sampai pada mungkin sampai pada definisi populasi dan sampel aja. Ya, belum sampai pada teknik sampling. Ibu, kalau sampel gitu minimal berapa orang, Bu? Ini ketentuan selanjutnya. Ini rules of thumb dalam determining the sample size. Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait prinsip pertamanya adalah jumlah sampel itu harus representatif dengan populasinya. Harus sebanding, ya. Tetapi ada beberapa pembagiannya. Nah, ini saya ambil dari sekarang ini. Dari bukunya sekarang ya. Jadi kalau populasi itu kurang dari 600, kurang dari 100, ya, disarankan untuk diambil semuanya. Atau kalau nggak bisa, minimum 30. Ini adalah central limit theorem. Batas minimalnya dari sebuah data yang bisa diolah dengan cara kuantitatif. Kalau sampel itu sekitar 500-an, disarankan untuk mengambil 100 sampel atau 250, 50%-nya. Kalau populasinya sekitar 1.500, silakan diambil 20%. Kalau lebih dari 5.000 populasinya, maka biasanya sampelnya itu kurang lebih sekitar 400-an. Ketika kita ada rumusnya juga untuk menghitung sampel ini. Lupa saya namanya, pakai Slovin. Slovin itu untuk mengukur sampel ya. Jadi Ibu kemarin coba-coba eksperimen, kalau di atas 5.000, mau berapapun, itu memang sampelnya nggak bergerak, nggak lebih dari 400. Bergeraknya di situ, riset itu, jumlah sampel. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Iya, Bu. Baik, jadi untuk subjek penelitian pengambilnya ini ya, Bu, mahasiswa psikologi Universitas Binawan. Jadi, iya, Bu. Jadi pengambilannya itu berarti yang kurang dari 100 itu ya, Bu? Iya, yang kurang dari 100. Harus diambil semuanya atau diambil 30. Iya. Riset populasi atau ambil 35 lah paling enggak, atau 30. Ya. Baik, Bu. Karena mahasiswa psikologi semuanya kan cuma 52. Iya, Bu. Tapi sekalian risetnya kamu psikologi semua? Kalau saya, Ibu, psikologi. Dini psikologi, Arum juga psikologi? Iya. Masih amat itu semua ngisi berapa kali. Anak-anak. Kalian kasih apa-apa gitu? Ntar kasih permen, Bu. Ya nggak apa-apa. Paling tidak kasih aqua lah. Karena ngisinya capek. Kalian nggak ada relate to mahasiswa yang lain toh? Selain psikologi.
biar nanti hasilnya variasi. Risetnya. Ayo, nggak pernah bergaul ya sama teman-teman dari prodi lain? Nggak ada kenalan? Yang aktif di UKM pasti ada? Ada sih Bu, cuman nggak. Oh, nggak apa-apa ya Bu kalau Ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau membatasi bahwa populasinya adalah mahasiswa binawan, ya berarti kalian harus mengambil semua prodi kan? Tapi kalau misalkan kalian membatasi di psikologi, berarti semua psikologi. Kalau kalian membatasi di K3, ya berarti kalian hanya akan ngeriset di K3. Gitu. Cuman kan harus diberikan penjelasan mengapa di K3, mengapa di psikologi, itu harus ada penjelasannya. Nggak bisa asal aja. Ya. Gitu. Perlunya. Silahkan cari fenomenanya sehingga penelitian kalian itu cocok dilakukan di K3, cocok dilakukan. Ya. Oke. Ya Bu. Saya Oke Bu. cukupkan ya. Saya cukupkan untuk pertemuan kita siang ini. Nanti teman-teman silahkan untuk dicek kembali. Terus nanti siapa yang rekam? saya Java. Oke, silakan dimatikan rekamannya.